Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhwat dan ummahat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala di waktu ini mengizinkan kita untuk sedikit melepas penat dengan berekreasi, ya, berkumpul bersama teman-teman yang lain di tempat yang kita harap penuh dengan keberkahan ini. Dan tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada orang-orang yang istiqamah berada di atas sunnah yang telah beliau ajarkan hingga hari kiamat. Akhwat dan ummahat yang dimuliakan Allah, salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah nikmat keturunan dan anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menganggap anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai perhiasan bagi manusia di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan keturunan merupakan zinah, perhiasan, ya, di kehidupan dunia. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Allah Subhanahu wa taala menghias manusia, ya, dengan syahwat, ya, rasa cinta kepada pasangannya, juga kepada anak keturunannya. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini tentunya harus kita balas dengan rasa syukur, ya. Karena jika seorang manusia tidak bisa mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka kenikmatan tersebut berubah dari yang awalnya berupa karunia menjadi fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian. Kenapa bisa harta dan anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita berubah menjadi fitnah? Ya karena salah satu sebabnya adalah kita tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Ya, sehingga karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut alih-alih menjadi karunia yang baik, justru malah menjadi fitnah yang akan mencelakakan kita semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, fa innama yashkuru li nafsihi, maka pada hakikatnya orang tersebut, ya, telah mensyukuri dirinya sendiri, ya, bersyukur atas dirinya sendiri. Ya, dengan syukur tersebut orang tadi berhasil menjadikan pemberian yang Allah berikan kepadanya sebagai karunia yang bisa menggiring dia atau menuntun dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Adapun orang-orang yang kufur, tidak mampu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Allah tidak butuh syukur para hambanya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak membutuhkan ibadah para hambanya, justru para hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, akhwat sekalian dan ummahat sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai orang tua, kita mengemban sebuah kewajiban yang besar terkait dengan, ya, tadi kita katakan bahwasanya sebagai orang tua kita mengemban sebuah kewajiban yang besar, ya, yaitu mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, berupa anak-anak, ya, berupa keturunan. Dengan cara apa? Ya, caranya dengan mendidik mereka dengan sebaik mungkin, ya. Berusaha menjadikan anak-anak kita, ya, sebagai anak-anak yang senantiasa menjaga larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban terbesar yang diemban oleh para orang tua adalah mendidik anak-anaknya, ya.
Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian juga keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Tujuan utama dari mendidik anak-anak kita adalah menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul kembali di surganya kelak. Dan kita tentunya pernah mendengar sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian memiliki tanggung jawab dan kelak masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanggung jawab yang kita emban adalah anak-anak kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keturunan, maka kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terkait anak keturunan kita. Jika kita tidak mampu mendidik mereka dengan baik, maka bersiaplah kita akan mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, beliau mengatakan, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahutha bi nasihah illa lam yajid ra'ihatal jannah." Hamba manapun atau setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah, berikan amanah berupa anak, keturunan, istri, atau rakyat yang ia pimpin, namun ia tidak mampu melaksanakan nasihat, tidak mampu mendidik orang-orang yang berada di bawah tanggungannya ini, maka dia kelak, kata Rasulullah SAW, tidak akan mampu mencium wangi atau bau dari surga. Padahal kita semua tahu bahwasanya wangi surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Ini ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankan amanahnya sebagai orang tua, tidak mampu mendidik anaknya. Makanya di dalam pertemuan kali ini, insya Allah kita akan belajar dari sebuah percontohan atau permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an terkait masalah mendidik anak. Salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an, yang di dalamnya bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga terkait dengan mendidik anak, adalah kisah seorang hamba. Kisah seorang hamba yang mungkin kalau kita lihat dari segi fisiknya, dari fisiknya hamba ini mungkin tidak akan kita anggap sebagai hamba yang indah secara penampilan. Hamba ini adalah hamba biasa, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya hamba ini dulunya merupakan hamba sahaya, mantan budak. Kemudian beberapa ulama ada yang mengatakan bahwasanya penampilannya, kulitnya hitam, badannya pun tidak indah. Namun dengan bukan berarti hamba yang secara fisik ini tidak menarik, tidak bisa kita jadikan sebagai contoh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang hamba ini di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai contoh bagi orang-orang yang datang setelahnya. Hamba tersebut bernama Luqman. Dia dikenal dengan sebutan Luqman Al-Hakim. Walaupun keadaan fisiknya seperti yang kita sebutkan tadi, kulitnya hitam, badannya tidak menarik, tidak indah, bahkan dia juga mantan budak, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu karunia yang sangat besar kepada beliau, kepada Luqman. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, kebijaksanaan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmah." Sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Dan hikmah ini, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, merupakan karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata may yasha." Allah Subhanahu wa taala memberikan kebijaksanaan kepada hamba-hamba yang Ia kehendaki. "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Dan siapapun hamba yang menerima atau mendapatkan hikmah, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira,
maka berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya, sehingga Luqman merupakan salah satu dari sekian hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat kelebihan berupa hikmah, kebijaksanaan. Nah, yang jadi pertanyaan, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, kebijaksanaan itu seperti apa? Kapan seorang bisa dianggap sebagai orang yang bijaksana? Sifat bijaksana ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dibangun di atas 3 perkara. Ya, seorang dianggap bijaksana ketika dia memiliki 3 sifat. Yang pertama, ya, al-ilmu, ya, ilmu. Ya, ini jelas ya, karena mustahil orang bisa bijaksana kalau dia tidak memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, al-fahmu, ya, pemahaman. Ya, selain dia memiliki ilmu, dia juga memiliki pemahaman. Kemudian, ya, sifat yang ketiga yang menopang kebijaksanaan seseorang adalah santun, ya, kesantunan. Nah, inilah faktor-faktor yang menjadikan seorang Luqman dijuluki sebagai Al-Hakim, orang yang bijaksana. Ya. Dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya, di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman menceritakan tentang nasihat yang disampaikan oleh Luqman ini, ya, kepada anaknya. Dalam nasihat tersebut Luqman memberikan kita contoh, ya, bagaimana cara yang paling efektif, cara yang baik untuk bisa menyampaikan sebuah nasihat kepada buah hati kita. Ya, tentunya yang perlu kita perhatikan pertama, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, bahwasanya tidak semua nasihat itu baik. Ya, tidak semua nasihat itu baik. Nasihat itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, al-mau'izah enggak semuanya baik. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang cara-cara berdakwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Kata Allah Subhanahu wa taala, berdakwahlah, ya, kalian kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, ketika Allah menyebutkan hikmah, ya, Allah tidak menambahkan sifat hasanah ke dalam hikmah, karena hikmah itu sendiri pada dasarnya sudah baik. Ya. Kebijaksanaan itu sudah memiliki sifat baik secara otomatis. Beda ketika menyebutkan al-mau'izah, ya, nasihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mau'izatil hasanah, ya, dan juga berdakwahlah kalian dengan nasihat yang baik, karena pada hakikatnya, secara yang kita lihat pada kenyataannya, enggak semua orang yang menyampaikan nasihat itu bisa menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Ya. Ada cara-cara yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya atau di dalam sunnah-sunnahnya terkait dengan cara penyampaian nasihat. Ya. Tujuannya supaya nasihat yang kita sampaikan, ya, entah itu kepada anak kita, kepada pasangan kita, atau kepada orang lain, ya, itu menjadi nasihat yang hasanah, ya, mau'izah yang hasanah. Apa itu mau'izah hasanah? Mau'izah hasanah itu adalah nasihat yang disampaikan dengan cara yang baik dan menghasilkan output yang baik, ya, dan menghasilkan output yang baik, hasilnya baik. Ini yang kita harapkan. Ketika kita menyampaikan nasihat kepada anak kita, tentunya kita ingin nasihat itu bisa masuk ke dalam hatinya. Maka di sini kita akan mempelajari seni menyampaikan nasihat dari seorang yang mendapat julukan sebagai Al-Hakim, yaitu Luqman. Sebelumnya, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan Luqman ini. Apakah dia nabi atau dia orang soleh saja? Pendapat jumhur mengatakan bahwasanya Luqman itu hanya sebatas orang soleh. Ya. Kelasnya bukan sekelas nabi. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan wahyu kepadanya. Tapi walau demikian, bukan berarti Luqman ini hamba biasa. Enggak. Ya. Dengan hikmah yang Allah berikan kepadanya, namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan kisahnya dijadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Bagaimana cara dia menyampaikan
nasihat kepadanya. Pertama, kita melihat ya, Luqman memberi nasihat kepada anaknya ya, dengan mengawali nasihat tersebut dengan kata-kata yang menandakan kesayangannya, ya, rasa sayang yang ia miliki kepada anaknya. Nah, di sini kita melihat bahwasanya Luqman ya, ketika menasihati anaknya, dia selalu mengawali nasihat tersebut dengan sebutan ya bunai, ya, wahai anakku. Ya. Bunai itu dalam bahasa Arab adalah ism tasghir, ya, isim atau kata yang menunjukkan sesuatu yang kecil. Dan maksud orang Arab biasanya ketika menggunakan ism tasghir ini adalah untuk menunjukkan kesayangannya, rasa sayangnya. Sama ketika Rasulullah SAW memanggil istrinya Aisyah dengan sebutan Humairah, ya, dengan isim tasghir, ya, untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada sang istri. Nah, Luqman ya, menunjukkan rasa sayangnya kepada anaknya ya, dengan memanggil sang anak dengan panggilan ya bunai. Ya. Seorang ketika ingin menasihati anaknya, ya, hendaknya ia mengawali nasihat tersebut dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang indah. Tujuannya supaya sang anak bisa menangkap rasa sayang yang disampaikan oleh orang tuanya kepada dirinya. Ya. Orang kalau mengawali nasihatnya dengan bentakan, dengan cacian, makian, mustahil nasihatnya bakal diterima dengan baik. Ya. Ketika kita memanggil anak kita dengan panggilan-panggilan yang kasar misalnya, atau diawali dengan makian, cacian, bentakan, ya mustahil anak itu bisa menerima. Ya. Bagaimana mungkin dia bisa menerima nasihat yang kita sampaikan sementara nasihat itu diawali dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Ya. Jangankan anak, kita kalau manggil hewan aja ya, kita manggil hewan, manggil ayam, manggil kambing, sambil bentak-bentak bawa golok diasah, nggak mau kambing itu datang. Ya. Ini kambing, makhluk yang nggak punya akal. Ya. Bagaimana dengan anak kita yang punya akal? Ya. Ketika kita mengharapkan nasihat kita itu dicerna dengan baik oleh mereka, namun kita awali dengan ya, kata-kata makian, umpatan, bahkan wal'iyadzubillah beberapa orang ada yang ya, sampai melaknat anaknya, nyumpahin anaknya. Nah, nasihat yang seperti ini gimana bakal diterima dengan baik? Ya, karena apa? Karena nasihatnya diawali dengan sesuatu yang buruk. Makanya Luqman ya, memberikan contoh kepada kita bagaimana hendaknya seseorang mengawali nasihatnya. Ya, dia hendaknya mengawali nasihatnya dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya. Ambil hati anak kita dengan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian salah satu contoh yang bisa kita ambil, ya, seorang yang menasehati orang lain hendaknya ngambil momentum yang baik. Ya. Masalah momentum ini kadang luput dari ya, perhatian kita semua. Ya. Enggak setiap saat kita ngomong ke anak itu isinya nasihat, ya, petuah, perintah, enggak. Orang namanya manusia itu pasti punya titik jenuh. Ya. Rasulullah SAW sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, kana yatakhawwaluna bil mau'izah. Rasulullah SAW enggak terus-terusan ngasih nasihat kepada sahabatnya. Kadang Rasulullah bercanda sama mereka, kadang Rasulullah cerita sama mereka, kadang Rasulullah SAW mendengar mereka. Ya. Orang kalau pengen didengar ya dia juga harus belajar mendengar orang lain. Kita kalau pengen terus-terusan didengar terus tanpa pernah mau mendengar ya susah. Ya. Orang juga pengen didengar. Sama kayak anak-anak kita. Ya. Kadang anak-anak kita menyampaikan sesuatu yang ya, ingin ia sampaikan kepada orang tuanya. Entah itu cerita dia di sekolah, cerita dia sama temannya, pengalaman dia waktu main dan lain sebagainya. Jadilah pendengar yang baik supaya apa? Anak kita pun menjadi pendengar yang baik bagi kita. Ya. Pilih momentum yang baik. Enggak setiap saat kita kasih perintah terus kepada anak. Lama-lama ya bosan. Ya. Abdullah bin Mas'ud tadi mengatakan, "Kana Rasulullah alaihi salatu wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah makhafat as-sa'amati alaina." Ya.
Rasulullah SAW memilih momen-momen tertentu untuk menyampaikan mau'izah kepada sahabatnya, ya, menyampaikan nasihat kepada sahabatnya, tujuannya supaya sahabatnya nggak bosan. Ya. Orang kalau diceramahin terus-terusan, ya, pasti bakal bosan. Awalnya mungkin semangat, tapi kalau diceramahin, ya, sehari 2 hari setiap ketemuan diceramahin, nggak ada fun-funnya sama sekali sama anak, ya, ada saatnya nanti, ya, mereka akan merasa bosan. Maka dari itu, ya, salah satu yang kita harus perhatikan dalam menyampaikan nasihat adalah memilih momentum yang baik, ya, memilih momentum yang baik. Kemudian salah satu hal juga yang harus kita perhatikan dalam masalah momentum ini, perhatikan, ya, enggak semua nasihat itu disampaikan di tengah keramaian. Ya. Ada beberapa nasihat yang memang bisa atau pas untuk disampaikan di keramaian. Tapi kalau dalam masalah-masalah pribadi, ya, yang sifatnya pribadi, ya, hendaknya kita sampaikan di tengah kesendirian atau di saat kita tidak ada di tengah, ya, pandangan manusia. Dan hal ini bukan hanya berlaku bagi orang lain. Ya. Kita kadang bisa mempraktekkan hal ini di depan orang lain. Kita nasihatin 4 mata. Tapi kalau giliran sama anak, subhanallah, ya, anak salah langsung dicaci, dicela, ya, di depan, ya, orang banyak. Tentunya ini tidak baik, ya, tidak baik. Ketika kita memperlakukan orang lain, ya, dengan suatu cara yang kita anggap baik, menasehati mereka secara 4 mata, maka anak kita adalah orang yang paling berhak untuk kita perlakukan demikian pula. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan nasihat kepada anak kita, sampaikan nasihat tersebut 4 mata, dari hati ke hati, supaya, ya, nasihatnya bisa lebih masuk, bisa lebih diresapi oleh mereka. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Luqman, ya, dalam kisah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, Luqman mengajak bicara anaknya secara pribadi. Ya, Luqman, ya, mengajak anaknya berbicara secara pribadi, karena apa? Ya, tujuannya supaya nasihat ini lebih didengar oleh sang anak. Ya. Bahkan dalam masalah ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, pernah menyampaikan beberapa bait syairnya. Beliau mengatakan, ta'ammadni binushika finfiradi wajannibni nasihata fil jamaah. Ya, kalau kamu ingin memberikan nasihat kepadaku, maka sampaikanlah nasihat tersebut secara pribadi, ya, 4 mata. Wajannibni nasihata fil jamaah. Jangan engkau sampaikan nasihat tersebut, ya, di tengah orang lain, ya, di tengah masyarakat. Ya. Fa innan nusha bainan nasi naw'un minat tawbihi la arda istima'ah. Karena ketika engkau menyampaikan nasihat di tengah halayak ramai, maka itu merupakan salah satu bentuk celaan, ya, ngejelek-jelekin orang, yang tentunya orang nggak ada yang suka dijelek-jelekin. Nah, sama seperti anak kita, ya. Beberapa orang ada yang subhanallah menghukum anaknya, ya, di depan publik, mencela anaknya di depan publik. Nah, tentunya ini akan memberikan efek yang buruk kepada anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, dari contoh yang diberikan oleh Luqman, ya, kepada kita dalam memberikan nasihat, hendaknya kita menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita dengan singkat dan jelas. Gak usah kelamaan, gak usah panjang-panjang. Ya. Kadang orang tua, ya, subhanallah, ya, nyeramahin anaknya 2 jam, ya, gak berhenti-berhenti. Ya, bahkan ada yang sampai seharian nyeramahin anaknya terus. Ya. Nasihat yang seperti ini, ya, sulit untuk diterima, ya, karena tabiatnya manusia itu susah mengingat sesuatu yang panjang. Ya. Makanya ketika kita menasehati orang lain, ya, sampaikan nasihat tersebut dengan kata-kata yang singkat, namun maknanya jelas, ya, tujuannya jelas. Sama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jabir bin Samurah mengatakan bahwasanya, ya, Rasulullah SAW adalah seorang yang salatnya itu singkat, ya, salatuhu qasdan. Qasd di sini artinya tidak terlalu panjang, ya, dan juga tidak terlalu pendek, ya. Proporsional,
ya. Wa khutbatuhu qasdan. Ya, begitu juga dengan khutbahnya. Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbah, ya, enggak menyampaikan khutbah, ya, seringnya tidak menyampaikan khutbah secara panjang lebar, ya. Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, ya, di waktu yang pas, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ya, bahkan Rasulullah SAW dalam beberapa momen, ya, menyampaikan khutbah hanya dengan membacakan surat Qaf, ya, kepada para sahabatnya. Ya, jadi salah satu cara kita atau cara memberikan nasihat yang baik kepada anak-anak kita adalah dengan, ya, menyampaikan nasihat tersebut dengan singkat, ya, tapi jelas. Ya, maksudnya apa? Jelas. Ya, beberapa orang tua subhanallah ketika menyampaikan nasihat, ya, nasihatnya nggak jelas maunya apa. Ya, bahkan anaknya dituntut untuk minta maaf atas sesuatu yang anaknya nggak tahu. Ya, ya, biasanya ibu-ibu, ya, ketika marah sama anaknya, ya, dituntut anaknya untuk minta maaf, tapi anaknya sendiri nggak tahu salahnya di mana. Dan ini wajar, anak-anak kita masih kecil. Anak-anak kita masih kecil. Ya, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu ke anak kita, sampaikan dengan jelas. Jangan pakai teka-teki. Ya. Jangan pakai teka-teki. Kita semua bukan, ya, bukan cenayang yang tahu isi otak orang lain, yang tahu isi perasaan orang lain. Enggak. Sampaikan sesuatu dengan jelas. Ya, kita ingin mendidik anak kita, bukan sedang main tebak-tebakan sama mereka. Ya. Jadi nasihat boleh singkat, tapi selain singkat juga harus disampaikan dengan jelas. Kemudian akhwat sekalian dan ummahat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu contoh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Luqman yang menasihati anaknya adalah menjadikan prioritas kita dalam menasihati itu adalah perkara-perkara yang utama. Ya. Luqman menasihati anaknya, ya, poin pertama yang dia mention, yang dia sampaikan kepada anaknya adalah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berkaitan dengan hak Allah. Luqman mengatakan, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ya, kata Luqman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya. Dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, ya, kezaliman yang amat besar. Ya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya seorang yang ingin menasihati anaknya, jadikan poin yang paling pertama, yang paling utama dia sampaikan kepada anak tersebut adalah perkara yang besar. Ya, tentunya perkara yang besar adalah hak yang berkaitan dengan Tuhan kita semua, hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak untuk ditauhidkan dan tidak dipersekutukan dengan suatu apapun. Ya, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Luqman. Ya. Kemudian selain terkait dengan hak Allah, ya, Tuhan yang telah menciptakan kita, hendaknya kita juga jelaskan kepada anak-anak kita terkait dengan hak-hak manusia. Ya. Contoh yang diberikan di dalam Al-Quran terkait dengan kisah Luqman ini, ya, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bahwasanya Luqman menasihati anaknya untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh terkait dengan hak manusia. Hak manusia yang paling besar yang harus kita penuhi adalah hak kedua orang tua. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lebih khusus lagi kepada ibunya. Kenapa? Karena ibunya yang telah mengandung dirinya, ya, selama beberapa bulan dalam keadaan penuh dengan kepayahan, ya, sehingga hak seorang ibu, ya, lebih besar dibanding hak seorang ayah. Namun terkait dengan hak manusia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan. Ya. Beda dengan hak Allah. Hak Allah mutlak, nggak ada batasannya. Kita harus penuhi semua hak Allah. Tapi kalau dalam masalah hak manusia, ada batasan yang harus kita perhatikan. Apa batasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku,
ya. Fala tuti'huma, jangan ditaati. Jadi batasan dalam memenuhi hak manusia adalah tidak boleh mencederai hak Allah. Ya. Hak manusia semua kita penuhi. Tapi kalau manusia mengajak kita untuk mencederai hak Allah, maka saat itu kita tidak perlu memenuhinya. Ya, fala tuti'huma. Ya, jangan taati mereka. Tapi bukan berarti kita boleh melakukan keburukan kepada mereka berdua, enggak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Tetaplah engkau bergaul atau menggauli orang tuamu dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang ma'ruf, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita contoh, ya, bahwa seorang yang memberikan nasihat hendaknya memilah-milih mana nasihat-nasihat yang harus diutamakan. Ya, yang harus diutamakan tentunya nasihat yang berkaitan dengan hak Allah, kemudian nasihat yang berkaitan dengan hak-hak para makhluk. Cuman tadi kita katakan bahwasanya terkait dengan hak-hak para makhluk, ya, kita memiliki batasan. Batasannya apa? Ketika hak makhluk ini, ya, berkaitan dengan hak Allah atau berpotensi mencederai hak Allah, maka saat itu yang kita dahulukan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, nasihat yang lain yang disampaikan oleh Luqman, ya, di dalam kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, ya, adalah terkait dengan memilih teman. Ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya teman itu memiliki andil besar dalam kehidupan seorang manusia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman mengatakan wattabi' sabila man anaba ilai. Ya, ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan seorang hendaknya mencari teman yang baik. Cari teman yang orientasinya akhirat. Ya, khususnya ketika dia menasehati anaknya. Tentunya kita ingin menjadikan anak-anak kita orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, ya, atau salihah. Nah, ketika kita ingin, ya, mencapai hal tersebut, ya, kita nasihati kepada anak kita untuk, ya, mencari teman-teman yang baik. Atau jika perlu kita sendiri yang mencarikan teman bagi mereka. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW memberikan percontohan, ya, permisalan antara teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik, kata Rasulullah SAW, seperti orang yang jualan parfum. Ya, kemungkinannya cuma dua kalau kita temenan sama penjual parfum. Entah dia bakal ngasih kita parfum yang dia jual, ya, dikasih hadiah, atau minimalnya kita nyium bau harum dari dia. Ya, tukang parfum mana ada yang bau? Ya, kalau tukang parfum bau, nggak laku dia. Ya, minimalnya kita bakal nyium aroma yang baik dari si tukang parfum ini. Ya, kemungkinan yang lebih baik dari itu ya kita bakal dapat parfum yang dihadiahkan olehnya. Sementara teman yang buruk, kata Rasulullah SAW, ya, kemungkinannya juga cuma dua. Dia seperti pandai besi, ya, seperti pandai besi. Kalau kita temenan sama pandai besi, ya, kita sering nongkrong sama tukang pandai besi, kemungkinan cuma dua. Ya. Baju kita kebakar atau kita bakal dapat luka bakar, ya, karena namanya pandai besi kan dia pasti berhadapan dengan api. Ya. Ketika dia mukul besi, itu percikan api bakal kemana-mana. Ya. Ada kemungkinan itu percikan api kena ke badan kita. Entah kita dapat luka bakar, ya, atau bakal membakar baju kita, atau kemungkinan kedua, minimalnya kita bakal nyium bau yang busuk. Ya. Gak ada tukang pandai besi yang baunya harum. Ya. Sewangi-wanginya tukang pandai besi mandi, ya, ketika dia kerja ya pasti bakal, ya, tercium aroma yang tidak baik, ya, karena, ya, dia berhadapan dengan api dan kerjanya juga sangat berat. Ya. Makanya dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan kita, ya, permisalan terkait dengan teman, ya, yang baik dan yang buruk. Ya. Ketika kita berteman dengan teman yang baik, kita bisa mendapatkan faidah, ya, dari teman tersebut. Ya, entah faidah ilmiah atau faidah hissiyah atau faidah-faidah yang lain, ya. Atau minimalnya ketika kita nongkrong sama orang-orang baik, kita bisa mendapatkan sum'ah yang baik, ya. Nama kita juga baik karena apa? Teman-teman kita baik. Beda ketika seorang, ya, punya teman nongkrong yang buruk.
Ya. Entah dia bisa ikut-ikutan melakukan perkara yang buruk, atau minimalnya nama dia jadi jelek. Ya, namanya dia jadi jelek. Karena apa? Karena dia sering nongkrong sama teman-teman yang jelek. Maka dari itu, ya, poin berikutnya, selain yang berkaitan dengan hak Allah dan hak para makhluk, yang kita sampaikan kepada anak kita adalah pentingnya mencari teman yang baik. Ya. Kemudian yang berikutnya, akhwat sekalian dan ummahat sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu nasihat yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya, ya, dalam rangka mendidik sang anak adalah mengajari sang anak untuk senantiasa takut kepada Allah. Nah, ini poin yang sangat penting. Ya. Ketika kita mendidik anak kita untuk senantiasa takut kepada Allah, ya, itu sama dengan kita membiasakan anak kita melakukan kebaikan walaupun tidak perlu kita awasi. Ya. Beberapa anak, akhwat sekalian dimuliakan Allah, ya, dia sering melakukan kebaikan. Tapi alasan dia melakukan kebaikan karena orang tuanya terus-terusan ngawasi dia. Ya. Terus-terusan dipelototin, dilihatin, akhirnya sang anak mau melaksanakan sholat, ya, mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi ketika motivasinya dalam menjalankan perbuatan baik ini hanya karena dilihat orang tuanya, ya, ketika sang orang tua, baik ibu ataupun bapaknya, tidak mampu mengawasinya, mulai kelihatan sifat aslinya. Ya. Dia bakal lepas kendali. Beda dengan anak yang memang dididik untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang dididik untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun orang tuanya enggak ngawasin dia 24 jam sehari, 7 hari per minggu, ya, itu anak bakal tetap berada di jalan yang lurus, ya, tanpa perlu kita awasi. Karena apa? Karena dia sudah terdidik untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Luqman, ya, menyampaikan kepada anaknya, dia mengatakan, ya bunai, innaha intaku mithqala habbatin min khardal. Ya, dia mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu buah biji sawi, ya, atau satu buah barang yang sangat kecil, fatakun fi sahra, kemudian barang yang sangat kecil ini diletakkan di tengah padang pasir yang sangat luas, au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah. Ya. Atau kita letakkan suatu barang yang kecil ini di tengah langit yang sangat luas, yang ada 7 langit, atau di dalam bumi, ya, yang sangat luas, yang sangat dalam, ya'ti bihallah, Allah pasti bisa mendapatkannya. Ya. Dalam hal ini Luqman ingin menanamkan kepada sang anak bahwasanya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sempurna. Ya. Nggak ada seorang pun yang bisa sembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan manusia yang besar, ya, benda yang sangat kecil sekalipun bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini Luqman ingin menanamkan kepada sang anak untuk senantiasa menyadari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Ya. Tujuannya supaya sang anak senantiasa melakukan kebaikan sekalipun dia tidak berada di tengah pengawasan orang tuanya. Ya. Dan dalam kalimat yang tadi diucapkan oleh Luqman juga bisa kita ambil pelajaran yang lain, bahwasanya dalam menasehati hendaknya kita memberikan nasihat dengan ucapan atau kata-kata yang mampu difahami oleh sang anak. Ya. Entah itu dengan cara memberikan permisalan atau dengan memberikan cerita. Ya. Intinya kita sampaikan nasihat dengan cara yang menarik bagi sang anak dan mampu mereka fahami. Ya. Luqman memberikan permisalan bagaimana sempurnanya pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya. Ya. Sehingga sang anak tertarik dengan ucapan tersebut dan dia menangkap maksud yang ingin disampaikan, ya, oleh orang tuanya. Ya. Ini poin berikutnya. Kemudian setelahnya, ya, nasihat yang disampaikan oleh Luqman, ya, kepada sang anak adalah, ya, mengingatkan anak terkait dengan masalah salat. Salat, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, merupakan salah satu hak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki atas kita semua. Ya. Karena itu, ya, Luqman mengingatkan anaknya terkait pentingnya salat ini. Ya. Beliau mengatakan, ya bunayya aqimis salah, wahai anakku,
tegakkanlah salat. Ya, bukan hanya mengingatkan tentang salat, ya, tapi Luqman juga mengingatkan sang anak akan kewajiban yang lain, yaitu kewajiban untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Luqman mengatakan wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, ya. Kemudian nasihat berikutnya wasbir 'ala ma asabak, ya. Sabarlah atas musibah yang menimpamu, ya. Karena kita semua tahu bahwasanya kehidupan dunia ini enggak lempeng-lempeng aja. Ya. Pasti nanti ada beloknya, kadang kita naik, kadang kita turun. Maka seorang manusia dalam mengarungi kehidupan dunia yang harus dia lakukan adalah banyak-banyak bersabar. Apalagi bagi orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang kalau sudah nyuruh orang lain mengerjakan perbuatan yang ma'ruf, apalagi melarang orang untuk mengerjakan perbuatan yang mungkar, pasti ada orang-orang yang tidak, ya, suka kepada orang itu. Makanya orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus banyak-banyak bersabar. Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya perkara tersebut adalah perkara yang, ya, menunjukkan kegigihan seseorang. Ya. Selain itu, ya, selain menyampaikan terkait masalah salat, ya, kemudian masalah amar ma'ruf nahi mungkar, Luqman, ya, juga mengingatkan anaknya untuk senantiasa menjaga akhlaknya, menghias dirinya dengan akhlak yang baik. Ya. Dalam hal ini Luqman mengatakan, wala tusa'ir khaddaka linnas. Ya. Jangan engkau berlaku sombong. Ya. Engkau petantang-petenteng di depan manusia. Ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan sombong. Kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, ya, yang ditunjukkan oleh perkataan Luqman tadi, wala tusa'ir khaddaka linnas, ya, menampilkan pipi kita ke depan manusia, melengoskan pipi, wajah kita di depan manusia, yang menunjukkan sikap menolak kebenaran, ya, wala tamshi fil ardi maraha, ya, dan jangan engkau berjalan dengan penuh kesombongan, merendahkan orang lain. Ya, kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, janganlah engkau berjalan dengan penuh kesombongan di depan manusia, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang bersifat sombong, ya. Kita pengen menyombongkan apa, ya, sebagai manusia? Ya, toh kita juga banyak kurangnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ya, janganlah engkau berlaku sombong di muka bumi. Karena sehebat-hebatnya kita, ya, kita nggak bisa ngebelah bumi, ya, dan nggak juga bisa setinggi gunung, ya. Setinggi-tinggi manusia nggak ada yang setinggi gunung. Ya, apa yang perlu kita sombongkan? Ya, makanya dalam hal ini Luqman menyampaikan kepada anaknya untuk tetap berakhlak mulia. Salah satu bentuk akhlak mulia adalah dengan, ya, menghindari sifat sombong. Ya. Kemudian salah satu contoh lainnya dalam berakhlak mulia adalah dengan waqsid fi masyika. Ya. Jalanlah dengan, sekedarnya, dalam artian tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, ya. Dengan penuh ketenangan, ya. Waghdud min sautik, pelankan suaramu, nggak perlu teriak-teriak. Ya, inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya, karena suara yang paling buruk adalah suara himar. Maksudnya suara yang diangkat. Ya, karena himar kan sering mengangkat suara, ya, maka suara yang buruk adalah suara yang diangkat. Ya, jadi ini poin-poin yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Kita lihat akhwat sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam contoh yang tadi diberikan oleh Luqman, beliau memberikan nasihat mulai dari perkara yang paling penting yang berkaitan dengan tauhid tadi, ya, kemudian melanjutkan ke perkara-perkara penting yang lainnya. Ya, didahulukan perkara yang paling utama, baru kemudian ke perkara-perkara yang berikutnya. Kemudian, ya, nasihat kalau perlu, ya, disampaikan, ya, berulang kali. Ya, namanya anak atau orang, ya, kadang ada lupanya. Ya, kadang ada lupanya.
Makanya nasihat perlu kita ulang-ulang. Ya, makanya di dalam Al-Quran nasihat tentang akidah yang berkaitan dengan hak Allah itu disampaikan berulang-ulang kali. Ya, disampaikan berulang-ulang kali. Dalam kisah Luqman atau dalam kisah-kisah yang lain selalu kita dapati ada masalah terkait dengan dengan akidah atau dengan tauhid. Ya, maka kalau perlu nasihat itu disampaikan berulang-ulang kali. Kemudian yang perlu kita perhatikan berikutnya, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendidik anak kita, ya, nasihat yang kita sampaikan itu merupakan bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Ya. Jangan sampai ada anggapan bahwasanya rasa sayang orang tua kepada anaknya itu adalah dengan membebaskan sang anak melakukan apapun yang ia inginkan. Nah ini rasa sayang yang kata Imam Ibnul Qayyim, rasa sayang yang nyatu sama kebodohan. Ya. Rasa sayang yang nyatu dengan kebodohan. Kasih sayang yang sebenarnya adalah kasih sayang yang ditunjukkan oleh seorang orang tua dalam rangka mendidik sang anak, dengan cara mendidik sang anak sekalipun sang anak itu nggak suka dengan didikannya. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, beliau mengatakan bahwasanya orang yang benar-benar menyayangi kita itu adalah orang yang bersusah payah untuk mendidik kita. Ya. Sekalipun dia tahu dalam poin-poin yang dia didik ada perkara-perkara yang nggak kita suka. Ya. Kita ngedidik anak kita buat melaksanakan sholat. Kita ingat-ingat terus, ya. Kita ingatkan terus berulang-ulang kali. Mulai dari dia umur 7 tahun. Sampai ketika umur 10 tahun kalau dia nggak nurut, nggak melaksanakan sholat, kita pukul. Dan tentunya pukulan tersebut nggak disukai sama sang anak. Ya. Tapi bukan berarti pukulan yang kita berikan ketika sang anak meninggalkan sholat itu adalah kekerasan yang tidak menunjukkan rasa sayang kita. Enggak. Justru dengan cara seperti itu kita menunjukkan rasa sayang kita. Ya. Orang yang benar-benar sayang kepada anaknya adalah orang yang benar-benar bersusah payah, ya, untuk mendidik sang anak, ya, agar sang anak bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan terjauhi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini, ya, pembahasan kita. Wallahu taala alam, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.